Cek 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 cek, suara bagus gak? Suara ada? Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil anam wa ala alihi wa ashabihi allazina hum kal anjumi fi layalid zulam, amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah subscriber yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dari saya. Oke guys, kembali lagi dengan gua di channel Andre95 ngebrus ngebudak dag anjim. Kebanyakan bogok. Ngopi dulu. Mantap. Oke guys, pada kesempatan kali ini alhamdulillah ya, kita masih diberikan umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehat akal, sehat jasmani rohani lah, pokoknya mah sehat belah dia. Lebamong. Nah, ya jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya sudah pada tahu bahwa di hari ini, di bulan ini, di tahun ini, bulan Agustus, di hari Selasa ini, yaitu 17 Agustus ya guys tanggalnya. Itu hari kemerdekaan negara kita ya guys, Indonesia tercinta. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan kita ya guys. Namun yang harus kita tahu, kita lihat ke belakang di masa-masa yang dulu, di zaman penjajahan, sehingga alhamdulillah atas perjuangan para ulama-ulama, para kiai-kiai, para santri, para jenderal, para tentara, dan lain-lain sebagainya, Indonesia sampai sekarang merdeka ya guys. Ya. Pada tahun 45, 17 Agustus tahun 45 itulah Indonesia mulai merdeka. Sampai kesini sampai 2001 sekarang, ulang tahun Indonesia yang ke-76 ya guys. Tepat di hari ini, hari Selasa. Ya. Tapi yang harus kita ingat tadi itu ada perjuangan-perjuangan orang-orang dulu ya guys, orang tua kita dulu. Kita harus ingat itu ya guys. Ya namun yang saya bicarakan, saya di sini mempunyai filosofi yaitu tentang 17 Agustusan ya guys. Filosofinya yaitu pada tanggal 17 Agustus ini ya guys, banyak hal-hal yang dilakukan di tanggal 17 Agustus ini, di hari Selasa ini ya guys. Ya, apa itu? Ya, seperti upacara, lomba-lomba, balap karung, balap lari, lomba lari guys, lain balap lari dia. Ya, makan kerupuk, panjat pinang, pokoknya banyak ya guys. Nah, jadi filosofi saya, banyak ya memang hal-hal yang dilakukan di tanggal 17 Agustus, baik tahun-tahun kemarin ataupun tahun sekarang ini. Banyak hal dilakukan oleh orang lain di tanggal 17 Agustus tapi tidak dilakukan di hari-hari biasa. Seperti mana? Upacara, mungkin orang-orang melaksanakan upacara bendera merah putih, pengibaran bendera merah putih, dan di luhur awan, di luhur gunung, di jero cai, na tangkal kadu, tangkal cau, tangkal cabe, tangkal toge, meureun aya. Ya. Banyak yang melaksanakan upacara bendera, penghormatan bendera merah putih ya guys. Itu menggambarkan bahwa kita harus menghormati, menghargai, berterima kasih kepada pejuang-pejuang kita, baik itu ulama, kiai-kiai, santri, jenderal, tentara, dan lain sebagainya, tokoh masyarakat lah. Banyak itu kita harus menghormati dan menghargainya guys. Bahkan kita harus berterima kasih, harus bersyukur kepada Allah ya guys. Dan ada lagi yaitu hal-hal yang tidak dilakukan di hari-hari biasa tapi di tanggal 17 Agustus banyak yang melakukannya. Seperti lomba yaitu panjat pinang. Itu menggambarkan bahwa panjat pinang itu kita harus menjunjung nama baik Indonesia tercinta, menjunjung nama baik guru-guru kita, menjunjung nama baik diri kita sendiri. Kabogoh menboga sama dia, cian dulu. Dia mah jomblo. Ya guys. Menjunjung nama baik, bahkan kita harus mencapai, meninggikan derajat kita dengan perjuangan kita dan doa kita ya guys. Mencapai derajat yang lebih tinggi baik di dunia dan di akhirat, mencapai level derajat yang lebih tinggi ya guys.
Dan ada lagi yaitu lomba makan kerupuk. Makan kerupuk diikat tangan di belakang. Kita makan kerupuk yang digantung. Itu menggambarkan bahwa kita harus berjuang ya guys, walaupun kita keadaan sulit, kita harus berjuang. Dan itu menggambarkan bahwa kita harus memakan apa yang harus kita makan dan tidak boleh apa yang harus tidak kita makan ya guys. Dan ada pula yaitu lomba lari ya. Lari. Itu menggambarkan bahwa kita harus jangan lari dari kenyataan ya guys. Walaupun keadaan genting, keadaan darurat, kita jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari masalah kita hadapin. Dan ada lagi yaitu lomba balap karung ya, lari di dalam karung. Antok-antokan dong papocong ya. Itu menggambarkan bahwa kita harus terus berjuang walaupun keadaan terhimpit masalah banyak ya guys, hutang loba, kabogoh teboga, hayang kawin teboga duit. Pokoknya kita harus tetap berjuang ya guys. Dan ada lagi yaitu lomba kelereng ya. Kelereng ditaruh di gundunya kita gigit, terus kita berjalan. Nah, itu menggambarkan bahwa kita harus berjuang, memperjuangkan hal kecil, jangan sampai terjatuh ya, jangan sampai kita terjatuh, terpuruk guys ya. Dan itu menggambarkan bahwa kita harus membicarakan apa yang harus kita bicarakan ya guys, sehingga kita dengan perkataan kita, dengan pembicaraan kita tidak menyakiti hati orang lain ya guys, seperti itu. Itulah filosofi saya, tapi nggak tahu filosofi kalian seperti apa. Filosofi Andri 95. Apa itu 95? Ya, saya lahir pada tahun 95 dan alhamdulillah tahun 95 itu kelahiran saya, harinya hari Minggu, bulannya bulan Agustus. Oh, sama dengan kemerdekaan Indonesia, 20 Agustus 95. Lanjut. Jadi ya, jangan lupa bahwa di dalam kemerdekaan Indonesia banyak pejuang-pejuang yang mengorbankan dirinya, hartanya, nyawanya, dan pikirannya. Pokoknya berjuanglah demi Indonesia tercinta. Namun yang harus kita ingat, ciri daripada Indonesia yaitu bendera merah putih. Merah berani, putih yaitu suci. Jadi kesucian dan keberanian harus ada dalam diri kita ya guys. Garuda di dadaku, kamu di hatiku. Wak mau ya guys, yang harus kita ingat tadi, bendera merah putih ciri Indonesia. Apa itu ciri? Ciri itu dalam bahasa Arab alamat. Al-alamat la tuhzafu abadan. Jadi ciri itu tidak akan bisa dihilangkan, tidak akan bisa dibuang selamanya. Seperti saya mempunyai ciri ada gunungnya, itu tidak bisa akan dihilangkan. Al-alamat la tuhzafu abadan. Itu ciri Indonesia, negara Indonesia tercinta kita, itu bendera merah putih ya guys. Memang dulu ya, menurut sejarah ya, memang sebelum Indonesia merdeka, waktu itu dijajah, itu benderanya 3 warna, biru, merah, putih. Nah, setelah Indonesia merdeka ya, dan orang luar itu kalah yang menjajah kita, itu disobek benderanya, dibuang birunya, jadilah Indonesia benderanya merah putih. Itu ciri al-alamat la tuhzafu abadan ya. Tapi yang harus kita ingat ya, ulah hayang ngeunah sorangan, karena perjuangan Indonesia itu dengan kekuatan dan persatuan ya guys. La quwwata illa bil ittihad. Indonesia tidak akan punya kekuatan terkecuali dengan kesatuan dan persatuan. Seperti itu ya guys. Kita ingat perjuangan orang-orang tua kita dulu, kita ingat perjuangan guru-guru kita dulu, kita ingat perjuangan jenderal-jenderal kita dulu, kita ingat perjuangan para tentara-tentara kita dulu, kita ingat perjuangan tokoh masyarakat dulu ya guys, sehingga sampai sekarang Indonesia merdeka ya guys. Alhamdulillah. Dia syariat lamun Indonesia merdeka mungkin dijajah, dia perang baheula ngabela Indonesia supaya merdeka. Jiwa raga ditaruhkan, dikorbankan, nyawa dikorbankan, pikiran, harta dikorbankan. Jangan korban perasaan dulu mulu dong ya.
Aing ngomong pabelit kayaknya. Aing canyusur meren. Oke, baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa kun akhi lil mubtadi musamiha wa kun li islahil fasadi nasiha wa aslihil fasada bi ta'amuli wa in badihatan fala tubaddili. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia. Garuda di dadaku, kamu di hatiku.